Kiai, wabil khusus yang terhormat dan saya hormati Direktur RSUD Dr. Iskak Tulungagung, seluruh jajaran staf dari mulai atasan sampai dengan bawahan semuanya yang saya hormati, para jamaah, wabil khusus takmir masjid Asy-Syifa serta jajaran pengurus jamaah sedaya ingkang rawuh di siang hari ini, ingkang salat Jumat, ingkang salat zuhur dhateng Masjid Asy-Syifa. Monggo kita sareng-sareng muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan oleh Allah yang luar biasa bisa melaksanakan salat zuhur dengan berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada hari ini semuanya benar-benar diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini saya akan membacakan sebuah makalah. Makalah ini akan memberikan kemanfaatan sekaligus semangat untuk kita menjadi himmah aliyah untuk lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah makalah mengatakan seperti ini: sidqul mahabbah fi thalathi khishalin ay yakhtara kalam habibi ala kalami ghairihi wa mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi wa yakhtara ridha habibihi ala ridha ghairihi. Tanda bahwa kita ini sering berkata, mengucapkan bil lisan bahwa kita ini mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini tekankan bahwa orang yang benar-benar cinta itu tandanya ada 3. Orang kok ngaku cinta kepada sesama makhluk, baik itu pasangan atau keluarganya, maka ada tanda 3 hal ini. Apalagi kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dikatakan di sini ayyakhtara kalam habibihi ala kalami ghairi. Orang itu kalau benar-benar ngaku cinta, maka dia akan menganggap kalam omongannya orang yang dicintainya daripada omongannya orang lain. Satu contoh, kalau misalkan orang berkeluarga, ada suami, ada istri, maka orang itu akan cenderung menganggap apa yang diomongkan yang dicintainya lebih dipercaya daripada omongan orang lain. Itu logikanya. Maka sepantasnya kalau kita ini mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, seharusnya apa yang kita lakukan, ibadah apapun, baik itu bekerja, baik itu muamalah apapun, maka kita tentunya akan lebih menganggap kalam omongan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daripada hal-hal yang sekedar diomongkan selain itu. Maka mudah-mudahan di siang hari ini menjadi semangat bagi kita semuanya untuk lebih taqarrub, lebih percaya bahwa firman Allah Subhanahu wa taala ini jelas bentuknya. Ud'uni astajib lakum, dikatakan barang siapa orang yang berdoa kepadaku, meminta kepadaku, kata Allah, maka diijabah. Harusnya kita lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ini kita mengaku beriman, yakin kepada Allah, tapi hati kita ini masih dipenuhi dengan keraguan-keraguan atas selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa mujalasata habibihi yakhtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Orang itu kalau benar-benar cinta, dia akan memilih duduk lenggah karo wong sing dicintai daripada lungguh karo wong sing ora disenengi. Hal paling sepele contoh, jenengan kumpul karo kancane ndak pada disenengi, 5 menit saja ndak betah. Tapi karena duduk dengan orang yang dicocoki, disenangi, maka 1 jam, 2 jam gak terasa.
guyon ngalor itu, apalagi dengan pasangan, dengan keluarga, dengan anak-anak kita. Apalagi yang paling inti adalah kita duduk bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau bisa kita ini setelah melaksanakan sholat, entah zuhur, entah asar, entah maghrib, entah isya, entah subuh, kalau bisa kita ini masih ada duduk bil munajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang perlu kita evaluasi seharian ini? Misalkan dari pagi sampai sore, ba'da asar, panjenengan sempatkan duduk setelah sholat asar. Atau misalkan kalau sholat asarnya itu fi awalil waqt, sholat jam 3 sudah azan, jenengan sholat asar, nanti jam 5 sore misalkan, panjenengan sempatkan untuk duduk tenang bil muhasabah, kagem muhasabah. Sehari ini apa saja yang sudah saya lakukan? Mungkin banyak dosa, mungkin banyak hilang. Itu di muhasabah, nanti diperbaiki lagi. Dan nanti semalam pada subuh panjenengan sempatkan duduk bil munajah, untuk munajah, atau biqiraatul Quran, untuk membaca Al-Quran. Semalam ini apa saja yang saya perbuat, barangkali ada hal-hal yang masih kurang, ada yang masih salah, kita perbarui, kita evaluasi. Maka mujalasah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana caranya? Gini, sholat, zikir, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kita harusnya tahu bahwa zikir dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala itu harusnya benar-benar menenangkan hati kita. Kadang-kadang kita ini lucu, kita ngerasa bahwa zikir itu tatmainnul qulub. Tapi ketika dikasih tahu, ketika ada masalah, ada ujian, ada musibah, ada cobaan, ketika dikasih tahu, zikiro, mas zikir, eling teng Gusti Allah. Apa mek cukup eling tok? Ngene iki butuhe ora mek kuwi tok. Kadang-kadang lisan kita itu seperti itu. Padahal benar-benar ketika kita dengan taqarrub, mengingat, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah itu sudah menyiapkan solusi-solusi yang terbaik untuk kita. Hanya saja waktunya kita itu belum tahu kapan. Makanya lebih baik kita untuk dekat dengan Allah dengan cara zikir, duduk, ngaji, sempatkan waktu itu. Walaupun kita sudah sibuk sehari, misalkan kerja dari pagi sampai sore sudah capek ketemu keluarga, nanti malam setelah sholat langsung istirahat, tengah malam kalau bisa untuk munajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup ini di dunia ini, sampai kapanpun selama kita ini masih hidup dan ditakdir hidup, ya wong Jawa ngarani urung didepne ngalor karo ngidul. Ini nanti namanya siklus ujian cobaan ini terus berjalan. Masalah satu datang, selesai. Setelah selesai tumbuh lagi masalah lagi. Setelah selesai muncul lagi. Ini namanya ujian cobaan. Memang di dunia ini seperti itu, tempat untuk kita menjalani itu. Maka apapun bentuknya, apapun jalannya, terbaik adalah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa yakhtaru ridho habibihi ala ridho ghairihi. Kita ini hidup di dunia, yang terpenting adalah mencari ridho kekasih kita, dan kekasih yang sejati itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terpenting kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kita sibuk mencari ridho manusia. Karena kalau kita menyenangkan hati manusia semua, tidak usah jauh-jauh, dalam keluarga saja, penjenengan dengan anak, dengan istri, dengan keluarga, dengan orang tua, dengan saudara, pasti nanti ada yang cocok dan tidak cocok dengan kita. Tidak bisa kita mencari ridho semua, senang terhadap kita semua, ikhlas terhadap kita semua, tidak bisa. Pasti ada yang gak senang, pasti ada yang gak cocok. Dalam pekerjaan sama saja.
Seolah-olah teman kita lihat wajahnya senyum, biasa ramah, dalam hati kita belum tentu, kita tidak pernah tahu. Maka mencari ridho manusia, mencari ridho makhluk, sama saja kita menyiapkan rasa kekecewaan yang luar biasa. Yang paling penting kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, tetap hubungan hablum minan nasnya kita jaga dengan baik. Pokoknya kita sudah berakhlakul karimah, bersikap baik, bersikap lemah lembut pun betul satu. Cukup itu insya Allah. Nanti kalau kita hubungan kita dengan Allah baik, dengan manusia kita baik, berakhlak baik, perkara mereka cocok tidak cocok, seneng tidak seneng, asal Allah ridho kepada kita semuanya. Mudah-mudahan panjenengan semuanya selalu diberi kesehatan zahiran wa batinan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberikan rezeki ingkang halalan thayyiban wasi'an mubarakan, keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjenengan tetap bisa istiqomah lil ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Ghaffar, ya Allah ya Ghafur. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah, baik dosa kecil maupun dosa besar ya Allah, baik dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Allah, baik dosa yang terlihat maupun yang tidak terlihat ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah, bersihkan dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Ampuni dosa keluarga kami, anak dan istri kami, orang tua kami ya Allah, baik orang tua kami yang masih hidup maupun yang sudah Engkau ambil ya Allah di alam barzahnya ya Allah. Mungkin selama hidup kami belum bisa membahagiakan mereka, maka tanda anak-anak yang soleh, ya da'ulah yang mendoakan orang tuanya ya Allah, muliakan di alam barzahnya, selamatkan di alam barzahnya. Barangkali orang tua kami yang masih hidup ya Allah, berikan umur kesehatan yang barokah, umur dan kesehatan yang barokah ya Allah, dan mudah-mudahan kami semua bisa memuliakan kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa anak kami ya Allah, dari anak kami yang sudah balik, yang sudah dewasa, semua ampuni ya Allah. Ada anak-anak kami yang jauh dari mata kami ya Allah, mungkin kami tidak tahu mereka melaksanakan sholat atau tidak, mereka cinta dengan ulama atau tidak, mereka membaca Al-Quran atau tidak ya Allah. Dekatkan mereka dengan orang-orang soleh, cintakan mereka kepada para ulama, cintakan kepada Al-Quran, jaga sholat mereka, jaga ibadah mereka ya Allah. Ya Allah, semua yang hadir di tempat ini ya Allah, barangkali ya Allah ada kesulitan-kesulitan, mudahkan ya Allah. Barangkali yang masih ruwet, lancarkan semuanya ya Allah. Berikan limpahan rizki yang halalan thayyiban wasi'an mubarakan, dan mudah-mudahan semua bisa ditakdir biziarah ila Makkah al-Mukarramah wal Madinatul Munawwarah bisihhah wa afiyah. Ya Allah, ada pasien-pasien kami yang ada di RSUD Dr. Iska ini ya Allah, barangkali yang masih sakit, semua sembuhkan ya Allah. Keluarganya panjenengan jaga ya Allah, mudahkan rezekinya, berikan kesehatannya ya Allah, dan mudah-mudahan semua yang sakit dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kelak kami ini semua akan Engkau ambil, semua akan Engkau ambil ya Allah. Sewaktu-waktu kami tidak tahu ya Allah, maka anugerahkan kepada kami bihusnil khatimah,
lidah kami, telinga kami, tangan kami, kaki kami, hati, ruh, jasad kami semua ya Allah bisa menyebut asma-Mu yang mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wa dumtum bil khairi wal barakah wal najah wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.